Setelah sampai di rumah Ye dan Kiong. Sudah hampir jam 8 malam. Kamu bersandar pada teman. Kamu bersandar di sofa. Dengan Fufu di pelukanmu. Dan Fufu sangat tenang. Tidak sepatah kata pun terucap. Ye dan Kiong telah menyeduhkanmu secangkir teh. Dia dengan sukarela duduk di samping. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hati. Tuan Sang, terima kasih banyak. Kamu bukan hanya penyelamat untuk Fufu, namun juga penyelamatku. Jika terjadi sesuatu pada Fufu, aku mungkin akan merasa bersalah hingga mati. Hutang budi menyelamatkan nyawa seperti lahir kembali. Mulai sekarang, kapanpun kamu menemui kesulitan di Haicheng, silakan datang mencariku. Selama aku bisa melakukannya, pasti tidak akan menolak. Gluk-gluk. Saat itu perutmu mengeluarkan suara gaduh. Kau terlihat sangat canggung. Maaf, perjalanan ini sangat melelahkan dan penuh kesulitan. Sungguh, ini sangat menguras energi. Bibir cantik Ye dan Kiong menyunggingkan senyum. Ini adalah kesalahanku yang kurang mempertimbangkan. Tolong bantu aku menjaga anak. Saya akan pergi untuk memasak untukmu. Kalau begitu, saya akan merepotkan Nyonya Ye. Ye dan Kiong menggelengkan kepala dan berkata, tidak merepotkan. Memasak untuk penyelamat adalah seharusnya. Juga, Ibu Ye terdengar sangat asing. Saya lebih tua beberapa tahun dari kamu. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Kakak Ye. Atau Kakak Kiong juga boleh. Kamu tersenyum lembut. Jadi mulai sekarang aku akan memanggilmu Kakak Kiong. Kakak Kiong, jangan panggil aku Tuan Zhang. Aku masih seorang pelajar. Kamu bisa memanggilku Zhang Fen atau Xiao Fen mulai sekarang. Ye dan Kiong tersenyum tipis. Baiklah. Kalau begitu aku akan panggil kamu Xiao Fen. Setelah selesai, dia cepat-cepat masuk ke dapur. Dalam kesibukan itu, dia segera menyelesaikan 4 hidangan dan 1 sup. Harus diakui, keterampilan memasak Ye dan Kiong memang tidak kalah hebat. Rasa nasinya hampir setara dengan keterampilan memasak ayahku. Selama makan malam, kamu dan Ye dan Kiong saling bertukar pesan dan nomor telepon. Setelah makan, sudah hampir pukul 10 malam. Saat ini, Ye dan Kiong merasa agak bingung. Putriku menarikmu dan tidak membiarkanmu pergi. Dia menangis dan memohon agar semua tidur bersama malam ini. Wah, luar biasa. Pria dan wanita sendirian ini seperti tanah kering dan api. Siapa yang bisa bertahan? Kamu menelan ludah dengan canggung. Fufu memelukmu erat-erat. 7 pasang mata penuh air mata melihat dengan kasihan. Ibu, saya takut. Saya tidak ingin membiarkan Paman Super pergi. Wajahmu menunjukkan kepasrahan. Namun, dalam hati, itu sangat baik. Ye dan Kiong hanya merasa bingung 2 kali lipat. Fufu, nakal. Paman Super masih harus sekolah besok. Tunggu sampai dia libur, lalu biarkan dia bermain denganmu. Ya? Aku tidak mau. Di dalam mimpi ada sesuatu yang menakutkan. Saya tidur dengan Paman Super. Paman Super langsung mengusir mereka. Ye dan Kiong ragu sejenak. Dia menatapmu dengan wajah penuh rasa bersalah. Xiao Fen lah yang. Jika kamu tidak ada hal yang penting, bisakah kau tinggal di rumahku semalam? Setelah berbicara, aku menatap matamu yang cerah. Wajah cantiknya entah mengapa sedikit memerah. Kau berpikir sejenak lalu mengangguk. Baiklah kalau begitu. Asal tidak mengganggu sekolah besok, itu baik-baik saja. Ye dan Kiong tampak sangat terkejut. Tidak akan, tidak akan. Besok pagi saya akan menyiapkan sarapan. Setelah makan, aku akan meminta supir mengantarmu ke sekolah. Tidak akan mengganggu. Ye dan Kiong melihat Fufu dengan tatapan putus asa. Lalu ia melanjutkan berbicara padamu. Tolong jaga Fufu untukku. Aku akan pergi ke atas untuk mandi. Pergi saja. Serahkan Fufu padaku. Jangan khawatir. Kau mengantar Ye dan Kiong ke atas. Cahaya terpantul di punggung kupu-kupunya untuk waktu yang lama. Barulah kemudian kau menarik kembali tatapanmu dengan rasa berat hati. Selama Ye dan Kiong mandi, Fufu tertidur di pelukanmu. Sekitar hampir pukul 11. Ye dan Kiong baru saja turun dari tangga. Dia mengenakan gaun tidur satin putih murni. Dia mengeringkan rambutnya sambil turun. Betisnya yang putih saling bersilangan. Leher angsa yang panjang dan indah. Tenggorokanmu terasa sedikit kering saat melihat. Ingin lihat tapi takut Ye dan Kiong mengira diri sendiri adalah LM. Tidak melihat juga merasa rugi. Terjebak di antara 2 pilihan. Kamu mendapatkan ide cemerlang. Kakak Kiong, Fufu sudah tertidur. Menggunakan cara berbicara untuk menikmati pemandangan. Dengan cara ini tidak akan dianggap sebagai LM yang bau. Ye dan Kiong tersenyum tipis. Aku pikir dia juga tertidur. Setiap hari tidur sekitar jam 10. Sudah terbiasa dengan ritme biologis. Dia menunjuk ke sebuah ruangan. Penggemar Xiao. Kamu tinggal di kamar itu malam ini ya. Berikan Fufu padaku. Cepat pergi istirahat. Dia mengambil Fufu yang tertidur dari pelukanmu. Ngomong-ngomong, lenganmu terluka. Ya sudah, jangan mandi lagi. Nanti kalau terinfeksi, bisa repot. Hatimu pasti berdebar hebat. Ini benar-benar wanita yang bisa memperluas wilayah keluar. Dan bisa membawa kedamaian dalam negeri. Dia berbakat,
cantik, dan perhatian. Siapa gadis tercantik di sekolah atau Lolita? Dibandingkan dengan wanita level nyonya seperti ini, seketika menjadi hancur. Namun, kamu tidak pergi ke kamar yang diatur oleh Ye dan Kyong. Kakak Kyong. Kalau begitu, biarkan supir mengantarkanku pulang. Ye dan Kyong mengerutkan alisnya. Sudah larut malam. Rasa bangga Fufu sangat terpenuhi. Seperti yang diperkirakan, dia yang pertama menghabiskan buburnya. Setelah selesai sarapan, Ye dan Kyong pergi mengganti pakaian untuk keluar. Memakai pakaian serba hitam seperti mawar hitam. Gaun pendek bodycon dengan tali leher. Kakinya yang ramping dibalut stocking hitam sangat tipis. Dia juga mengenakan kacamata hitam di wajahnya. Jantungmu terus bergetar. Ini bukankah mau merenggut nyawaku yang malang ini? Fufu saat melihat ibunya. Terus bertepuk tangan dengan gembira. Wah, mama sangat cantik. Sangat cocok dengan paman super. Sudut bibirmu tersenyum. Fufu lakukan dengan baik. Ini assist yang luar biasa. Ekspresi dan Kyong berubah kaku. Seulas merah merona muncul di pipinya. Xiaofan. Anak kecil berbicara tanpa ragu. Jangan dengarkan omongannya yang sembarangan. Tidak mungkin. Aura kamu saat ini juga sedikit melemah. Ye dan Kyong hanya 1 tahun lebih tua dari Lin Wenbeng. Berbeda dengan Lin Wenbeng adalah, dalam ketenangannya terpancar sikap yang berkuasa. Juga ada sedikit cahaya keibuan. Ngomong-ngomong, ini untukmu. Ye dan Kyong menyerahkan selembar kartu hitam di tangannya kepadamu. Apa? Kamu melirik sekejap. Ternyata ini adalah RXQ lagi. Jeongjie, apa artinya ini? Ye dan Kyong dengan tulus berkata. Pertolongan tidak boleh dilupakan. Meskipun membicarakan uang terasa sedikit vulgar. Tetapi ini adalah satu-satunya hadiah yang bisa saya berikan saat ini. Semoga kamu bisa menerima niat kami ibu dan anak ini. Kamu teringat akan pesan hari ini yang dikirim oleh sistem. Kamu tidak langsung menerimanya. Tetapi malah tersenyum dan berkata. Jeongjie terlalu sopan. Jika saya tidak menerima uang ini, justru merugikan harga diri Jeongjie. Tetapi jika diterima, sifat situasinya akan berubah. Saya baru-baru ini mempelajari pasar saham. Bagaimana kalau Jeongjie membantu saya membuka akun? Saya akan menggunakan uang ini untuk bermain di pasar saham. Jika saya mendapatkan keuntungan, saya akan mengembalikannya. Jika rugi, ya sudah. Ye dan Kyong sedikit tertegun. Kemudian segera menutup mulut dan tersenyum. Karena kamu sudah mengatakan demikian, maka saya hanya bisa mengikuti kehendakmu. Namun, meskipun kamu mendapatkan uang ini tidak perlu dikembalikan. Anggaplah ini sebagai hadiah terima kasih dari kami berdua. Kamu terus-menerus menggelengkan kepala. Itu tidak bisa. Jelas harus ada batasan. Uang ini anggap saja investasi darimu. Ye dan Kyong tersenyum pasrah. Baiklah. Kalau begitu, aku akan ikut kata-katamu. Aku akan mengantarmu ke sekolah dulu. Di mobil, silakan tinggalkan informasi identitasmu. Pagi ini aku akan membukakan rekening di pasar saham untukmu. Dengan menyimpan 1 miliar di dalamnya. Siang nanti aku akan mengantarkannya ke sekolahmu. Bagaimana? Ya. Kalau begitu, terima kasih, Kak Kyong. Suara Ye dan Kyong sedikit menyindir. Untuk hal-hal kecil seperti ini di masa depan, tidak perlu diucapkan terima kasih. Kamu menarik sudut bibirmu. Kamu menganggap 1 miliar itu hal kecil. Setengah jam kemudian, di depan gerbang Universitas Meicheng, Maserati milik Ye dan Kyong menarik banyak perhatian. Kamu turun dari mobil dan masuk ke gerbang sekolah. Beberapa orang yang awas melihat Ye dan Kyong, si sopir wanita. Seketika mereka menganggapnya luar biasa. Beberapa gosip tentangmu mulai menyebar. Sehingga ketika kamu berjalan di jalan kampus, akan selalu ada orang yang menuding Anda. Pagi hanya ada 2 pelajaran. Begitu jam 11 tiba, sekolah sudah selesai. Tanpa kejutan, kamu lagi-lagi terjebak di kelas oleh 3 teman sekamarmu. Ketika kamu melihat mereka bertiga, kamu sangat terkejut. Kalian bertiga? Kenapa bisa jadi begini? Terlihat bahwa ketiganya memiliki kantung mata yang hitam. Mereka berjalan dengan ringan sekali. Di leher Yunze ada beberapa tanda merah seperti strawberry. Kamu berkata dengan terkejut. Apakah kalian bertemu dengan wanita malam tadi? Sampai seburuk ini. Han Liang menunjukkan senyum yang bahagia namun terpaksa. Dia mendekat ke telingamu dan berbisik. Wanita malam apa? Bukankah kakak ipar memberi kita sebuah kartu kemarin? Untuk mencari hiburan? Kartu itu adalah untuk tempat hiburan terbesar di Haicheng. Itu adalah kartu platinum VIP kelas atas. Setelah diperiksa baru tahu. Saldonya sudah lebih dari 6 juta. Kamu juga terkejut. Saldo lebih dari 6 juta. Apakah Lin Wanbing sekuat itu? Yunze menguap dan berkata. Kami pergi ke area pria dan bermain sepanjang malam. Di dalam semua wanita cantik berkualitas tinggi. Pada dasarnya semua setara dengan tingkat Yang Yi. Han Liang, si keranjang anjing yang tidak berpengalaman, langsung membawa pulang kabar. Hanya keluar setelah pagi tiba. Sudut mulutmu berkedut saat melirik Han Liang. Kau, jaga sikapmu sedikit.
Ketika muda tidak tahu betapa berharganya emas. Saat tua hanya bisa menatap adik sambil mengeluarkan air mata. Han Liang melengkungkan bibirnya dan berkata, Yunze, kau masih berani menyalahkanku. Kau membawa pulang 5 orang dan tidak bilang apa-apa? Yunze tersenyum pahit tanpa daya. Apakah itu aku yang memulainya? Itu aku ditarik paksa, mengerti? Jika aku bilang aku datang 2 kali semalam, apakah kamu percaya? Kalau bukan karena aku berlari cepat, pasti harus diselesaikan di sana semalam. Liang Wenqing mengangguk dengan wajah serius. Aku bisa menjadi saksi untuk Aze. Hanya karena dia tampan. Masih VIP tertinggi. Wanita-wanita itu terlihat seperti menemukan ayah mereka. Langsung menyerbu ke arahnya. Lihatlah bekas gigitan di lehernya. Kemarin setelah dia melarikan diri, dia tidur bersamaku. Kamu mengernyit dan bertanya, lalu bagaimana denganmu? Kamu berapa? Liang Wenqing tersenyum pahit. Hanya 1. Bahkan tertangkap oleh Xiao Fang. Utusnya sangat menyeluruh. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tapi Yunze menarikmu dan berjalan keluar. Ayo pergi. Jangan banyak bicara. Ayo pergi makan. Setelah makan, kita harus kembali untuk tidur siang. 4 orang baru saja keluar dari kampus. Tokoh utama pria. Suara seseorang terdengar dari belakang. Setelah mendengar suara itu, kamu mengernyit. Mengapa Yang Yi datang lagi? Dengan cepat kamu berkata kepada teman sekamar. Ayo cepat pergi. Yunze menoleh dan melihat sekilas. Dia menepuk bahumu. Seperti kipas. Tidak ada pengaruhnya jika kita menginap di sini, kan? Kamu menjelaskan. Kakak Kiong. Tidak baik bagi kita, pria dan wanita, tinggal di bawah atap yang sama. Bagaimana jika kakak ipar pulang tengah malam? Menemukan seorang pria asing tinggal di rumah. Salah paham, Kak Kiong sedang menggoda pria liar di luar. Ye dan Kiong tertegun. Tiba-tiba, aliran hangat mengalir dalam hatinya. Dia benar-benar pemuda yang baik yang memikirkan orang lain. Tidak hanya menyelamatkan putrinya dengan mengorbankan nyawanya, juga menjaga keharmonisan keluarganya. Dengan tersenyum pasrah, ia mulai menjelaskan padamu. Suamiku sudah tiada 3 tahun yang lalu. Rumah ini hanya tersisa aku dan putriku bergantung satu sama lain. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Tinggallah di sini dengan tenang dan berani. Sebenarnya, kamu sudah tahu semua ini. Namun jika aku tinggal di sini secara langsung, itu kemungkinan besar akan menimbulkan kecurigaan pada Ye dan Kiong. Jika seseorang mengatakannya langsung. Sebaliknya, itu bisa memberi Ye dan Kiong kesempatan untuk membuka hatinya. Seseorang juga bisa menjatuhkan nama baik sebagai orang yang memikirkan keluarga orang lain. Detik berikutnya, kamu langsung menggelengkan kepala dengan wajah yang sangat berubah. Kak Kiong, maka aku semakin tidak bisa tinggal di sini. Kakak ipar sudah tiada. Jika saya tinggal di rumahmu, ditemukan oleh tetanggamu, itu sangat buruk untuk namamu. Dan Fufu masih kecil. Ibunya menerima pria asing menginap. Begitu berita itu sampai ke taman kanak-kanak, anak-anak kecil akan memandang rendah padanya. Ye dan Kiong terkejut. Tiba-tiba matanya terasa sedikit basah karena terharu. 1 Xiao Fen. Terima kasih telah peduli pada saya dan Koyun. Tidak apa-apa. Kamu boleh tinggal di sini tanpa khawatir hari ini. Jika seseorang bertanya, katakan saja kamu adalah adik saya. Tidak ada yang berani meragukanku. Apalagi berani menusuk punggung kami berdua. Dia menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki ratu bawah tanah Hai Cheng. Nada bicaranya jelas berkuasa. Dengarkan kakak. Cepat tidur. Ah, baiklah. Sambil berkata, kamu berjalan dengan ekspresi putus asa masuk ke dalam kamar. Ye dan Kiong menatap pintu kamar yang tertutup. Perlahan menggigit sudut bibirnya. Berbicara pelan pada dirinya sendiri. Dia memang pria kecil yang perhatian dan teliti. Terlalu mudah disukai. Sayangnya aku ini seperti bunga layu. Dia menahan rasa putus asa. Menggendong Fufu naik ke atas. Keesokan paginya, di pohon hijau di halaman, datang beberapa burung. Berkicau tiada henti. Setelah kamu membuka mata, merasa tubuh seolah mengalami beberapa perubahan. Saat itu, suara notifikasi pesan masuk berbunyi. Tubuhmu sedikit bergetar. Segera mengambil ponsel dan melihat. Selamat, pemilik telah menyelesaikan tugas. Sistem memberikan Anda keterampilan bertarung yang mahir. Sambil membuka kunci tugas kedua. Mulai malam ini, sebuah saham akan terus meroket. Dan dalam 2 hari, harganya akan mencapai batas atas terus. Jika kamu bisa membeli 1 miliar sebelum jam 10 malam, keuntungan pada pukul 10 pagi lusa akan mencapai 210. Anda bisa berinvestasi hingga 1 miliar. Kamu selesai membaca pesan dan tersenyum tipis. Mencatat nomor saham di memo. Sekali lagi, pesan singkat itu dienkripsi. Duduk dan mengenakan celana dengan rapi. Datang ke jendela dengan tubuh bagian atas telanjang. Merasakan sinar matahari pagi yang hangat. Tiba-tiba, sosok seseorang masuk ke dalam pandanganmu. Sosok ramping. Seorang wanita yang mengenakan gaun tidur putih tanpa lengan. Ye dan Kiong tiba-tiba muncul di halaman tanpa diketahui kapan. Dia di bawah sinar matahari pagi.
Kulitnya yang putih bersinar. Dia mengambil selembar popok dari tangannya. Sekali lagi di tempat sampah di halaman. Saat kembali ke dalam rumah, tiba-tiba menyadari kamu yang sedang merentangkan tangan. Hanya melihat sekilas. Dia tidak bisa tidak tertegun sejenak. Hati yang sudah lama diam tiba-tiba berdebar kencang. Kamu menyipitkan mata dan memberi salam. Kakak Kiong. Selamat pagi. Ye dan Kiong juga kembali sadar. Berusaha tenang dan tersenyum sedikit. Pagi, sarapan hampir siap. Cepatlah kamu cuci muka dan sikat gigi. Setelah makan, aku akan mengantarmu ke sekolah. Kamu cuci muka dan sikat gigi di kamar mandi tamu. Begitu kamu berpaling, kamu melihat seorang gadis kecil bersembunyi di pintu kamar mandi, mengamati kamu dengan diam-diam. Fufu. Selamat pagi. Fufu tersenyum lebar. Selamat pagi, Paman Super. Suara Fufu sangat lembut. Suaranya seperti suara anak kecil. Dan dia sangat lucu. Wajahnya bulat. Kulitnya halus seperti sutra. Sangat sulit untuk tidak menyukainya. Kamu mengangkatnya dan berkata dengan senyuman. Beritahu Paman, Ibu memasak apa? Ibu membuat bubur daging dengan telur bebek asin. Fufu paling suka minum bubur daging. Kamu membawa Fufu ke ruang makan. Dengan senyuman, kamu menggodanya. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, Fufu. Lihat siapa yang bisa minum lebih cepat. Ibu Ye dan Kiong yang baru keluar dari mengantar makanan kebetulan melihat momen hangat ini. Pemandangan ini membuatnya kehilangan fokus sejenak. Tiba-tiba di dalam hatinya muncul keinginan untuk membekukan momen ini menjadi kenangan abadi. Fufu berkata dengan wajah bangga. Saya pasti harus minum lebih cepat dari Paman Superman. Dengan begitu, saya bisa pamer kepada teman-teman di taman kanak-kanak. Saya sudah mengalahkan Paman Superman dalam minum bubur daging. Ibu Ye dan Kiong tersenyum tipis. Kamu mau berlomba minum bubur daging dengan Paman Superman? Mama akan jadi juri untuk kalian, bagaimana? Fufu bertepuk tangan dengan gembira. Baiklah, baiklah. Fufu terus memandangmu saat ia minum bubur. Kamu juga dengan kompak memegang perutmu. Aduh, tidak bisa, tidak bisa. Terlalu banyak. Saya hampir tidak bisa minum lagi. Tetap saja Fufu yang hebat. Keangkuhan Fufu mendapat kepuasan yang sangat besar. Sudah terlambat. Yang Yi sudah menerkam ke arahnya. Kali ini dia tidak merangkul lengannya. Tapi tingkah lakunya sangat akrab. ZHNG fan. Kemarin aku mengirimmu pesan. Kenapa tidak membalas pesan aku? Kamu menggelengkan ponselmu yang layarnya retak. Ponselnya rusak. Yang Yi melihatmu dengan rasa bersalah. Kalau begitu, aku akan memberimu satu. Kamu mendengus. Dengan uang itu lebih baik kuhampiri ayahmu yang pemabuk atau ibumu yang sakit. Yang Yi, lebih baik kamu berhenti menggangguku. Agar tidak membuat semua orang merasa canggung. Dia masih tidak menyerah. Tidak menjawab pertanyaan itu. Hanya menunjuk ke arah tertentu sambil tersenyum. Kemarin malam aku menemukan sebuah toko harta karun. Bubuk cabai cincang di dalamnya sangat enak. Mari kita makan di sana. Saya minta satu. Kamu mengerutkan bibir dan menggelengkan kepala. Aku tidak suka makan mie. Saya suka makan lobster yang diimpor dari Australia. Suka makan sashimi tuna biru dan kaviar Prancis. Juga ingin minum Romane e Conti tahun 1974. Bisakah kamu membawaku ke sana? Wajah Yang Yi menjadi kaku sepenuhnya. Dia teragak-agak menjawab. Seorang sang fan. Saya tidak punya banyak uang. Kalau begitu, kali ini kamu yang traktir. Nanti kalau saya sudah punya uang, saya traktir kamu. Tidak masalah tidak punya uang. Biarkan Han Liang memperkenalkan kamu ke suatu tempat untuk kerja sambilan liburan. Jadi kamu akan punya uang. Mendengar kata-katamu ini, Han Liang menepuk dahinya. Iya. Sang Peng. Kemarin, kakak ipar saya memberikan kartu yang lupa saya kembalikan padamu. Dia mengeluarkan kartu platinum dari sakunya dan menyerahkannya padamu. Dia merasa sedikit malu dan menggaruk kepala. Maaf ya. Di dalam kartu hanya tersisa lebih dari 5 juta. Kami bertiga baru tahu setelah bangun kemarin. Ternyata kami menghabiskan lebih dari 60.000 dalam semalam. Wajah Yang Yi memerah. Menghirup napas cepat melihat kartu di tanganmu. Han Liang melengkungkan bibirnya dan berkata, Yang Yi, jangan terus-terusan mengganggu sang fan. Kalian berdua tidak ada harapan. Dan kami sudah memiliki kakak ipar. Itu adalah wanita yang menyuruhmu melepaskannya kemarin. Kakak perempuan sang fan yang cantik, adik angkat kami. Dia meminta kami untuk menjaga ayah angkat kami dengan baik. Jika kau terus mengganggu ayah angkat kami akan marah. Saat Yang Yi ingin melanjutkan perjuangannya, sebuah suara datang dari seberang jalan. Xiao Fan, di sini. Terlihat Ye dan Kiong berdiri di sebelah Mas Rati. Dengan satu tangan memegang payung. Sementara tangan lainnya melambai kepadamu. Dengan senyuman lembut di wajahnya. Kehadiran Ye dan Kiong tidak kurang dari menjatuhkan sebuah HD di depan pintu sekolah. Rok hitam ketat membuatnya terlihat sangat cantik. Di depan gerbang sekolah, baik pria maupun wanita, semuanya terpana. Hahaha, lihatlah wanita cantik. Sama kualitasnya dengan wanita cantik kemarin.
Dia juga seorang wanita sempurna yang berwibawa. Astaga, bunuh saja aku. Lagi-lagi datang untuk mencari Zhang Fen. Sangat iri sekali. Kau tahu tidak? Ada sebuah post tentang Zhang Fen ini. Di forum sekolah kita sudah viral dengan cepat. Sambil berkata, dia menunjukkan post itu kepada orang di sebelahnya. Mengungkap rahasia. Zhang, si anak kaya yang sangat tersembunyi. Dikelilingi berbagai dewa yang menyatakan cinta bersamaan. Puncak kejayaan pria. Jumlah balasan pada post ini mencapai ribuan. Di dalamnya ada banyak foto. Ada foto kamu dipeluk oleh Yang Yi yang tidak mau melepaskan. Ada foto kamu dan gadis tercantik di sekolah saling memandang dengan penuh kasih dengan senyuman. Ada juga kamu yang sombong dan kuat Lin. Video singkat yang dipaksa untuk direkam di dalam mobil oleh Wan Bing. Ini adalah teladan pria. Orang macam apa Zhang Fen ini sebenarnya? Iri setengah mati. Yang Yi dari kelas 31 minta dia memaafkanku. Aku tidak iri. Bunga sekolah dan dia saling bertatapan mesra, aku juga tidak iri. Tapi aku juga ingin punya wanita dewasa yang cantik, mandiri, dan berwibawa yang memakai celana legging. Teman-teman, gosip besar datang. Segera pergi ke bagian tambahan postingan. Segera. Satu postingan di bagian tambahan juga dikuasai oleh teman-teman sekolah. Ye dan Kyung dengan dress ketat selutut yang agak transparan ini. Memberi pelajaran yang berarti bagi para adik kelas perempuan ini. Gambar IP dari penampilannya langsung dibagikan di forum. Langsung mendapatkan puluhan komentar dalam sekejap. Oh Tuhan! Ini pakaian dari dewa apa? Sangat indah. Lebih cantik dari wanita dewasa yang memakai celana legging kemarin. Ini bukan Ye dan Kyung? Siapa Ye dan Kyung? Yang di atas minta penjelasan. Tidak mengenal Ye dan Kyung. Lalu, apakah kalian pernah mendengar tentang Lai Wenxiang? Lai Wenxiang 3 tahun yang lalu adalah raja dunia bawah di Haicheng. Tipe bos yang bisa mengguncang hanya dengan satu langkah. Sayangnya, dia dibunuh 3 tahun yang lalu. Ye dan Kyung adalah istrinya. Hanya butuh waktu 1 bulan. Dia mengkonsolidasikan semua aset Lai Wenxiang. Sekarang dia adalah ratu dunia bawah kita di Haicheng. Kekuatan yang luar biasa. Satu batu bisa memicu gelombang besar. Postingan semakin populer. Bahkan menarik perhatian pihak berwenang. Segera, postingan tentang Ye dan Kyung dihapus oleh pihak sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, pihak sekolah tidak mengizinkan orang dari dunia bawah memberikan dampak negatif pada sekolah. Jika bicara tentang orang yang paling tidak beruntung di antara mereka, tentu saja adalah Yang Yi. Dia menggigit bibir, menatap Ye dan Kyung dengan tatapan penuh kebencian. Kok bisa ada wanita lain yang lebih cantik dariku? Ternyata juga datang mencar Zhang Fen. Kemarin adalah ratu kampus dan wanita cantik berbahan tipis. Wah, luar biasa. Datang lagi satu ratu hitam mawar. Semakin banyak wanita luar biasa yang datang mencarimu. Justru itu menunjukkan keistimewaanmu. Yang Yi semakin mendesak untuk mendapatkanmu. 3 teman sekamarku juga terkejut. Han Liang melihat ke arah 2 orang lainnya. Karena dia terkatung-katung. 3 orang, 2 orang. Bagaimana ini? Kenapa aku merasa cantik? Dia adalah kakak ipar yang sebenarnya. Liang Wenqing yang baru saja putus berdecak. Bukankah seharusnya ada 2 kakak ipar? Yun Ze terkejut melihatnya. WK. Apa yang dia katakan sepertinya sangat masuk akal. Semuanya adalah wanita cantik. Jika itu aku ingin semuanya. Kamu berjalan menuju Ye dan Kyung. Kakak Kyung, kapan kamu datang? Ye dan Kyung melengkungkan bibirnya dan menunjukkan senyuman tipis. Kamu menatapnya dengan ekspresi penuh rasa terima kasih. Semua yang kamu perintahkan sudah diurus. Ini kartu. Ye dan Kyung tampak meminta maaf. Dia mengeluarkan sebuah kantong kertas dari mobil. Saya ada janji dengan beberapa klien untuk membahas bisnis yang ini. Kamu membukanya dan melihat sekilas. Itu adalah ponsel Huawei model terbaru. Kemarin saat kamu menyelamatkan Fufu, ponselmu hancur. Baiklah, kita atur hari lain. Kamu menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Kak Kyung. Apakah kita mau makan siang bersama? Ye dan Kyung tampak menyesal. Maaf, Xiao Fen. Saya sudah janji dengan beberapa klien untuk membicarakan bisnis siang ini. Kalau begitu, kita atur janji lain. Kamu sedikit terkejut, kemudian tersenyum dan berkata, nanti saja. Hari lainnya juga tidak masalah. Kalau begitu, kita atur hari lain saja. Ye dan Kyung tidak berpikir lebih dalam tentang hal itu. Seorang pemuda yang berani dan mengorbankan diri untuk kebaikan. Dia bisa punya niat jahat apa? Kalau begitu, kita atur janji lain di hari yang berbeda. Aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia naik ke mobil. Dia melajukan mobil sambil melambaikan tangan kepadamu. Dan pergi, selamat tinggal. Teman sekamarku merasa semangat kembali. Sambil membungkuk kepada Ye dan Kyung yang lewat. Kakak ipar, halo. Kakak ipar, selamat tinggal. Kakak ipar, semoga perjalananmu lancar. Ye dan Kyung bergetar seluruh tubuhnya. Hampir saja mobilnya jatuh ke parit. Kakak ipar,
Apa mereka menganggap aku pacarnya Xiao Fan? Memikirkan itu, wajahku tiba-tiba memerah. Melihatmu melambai selamat tinggal lewat kaca spion. Rasa malu di wajahnya cepat menghilang. Mengusir pikiran-pikiran tak realistis itu dari otaknya. Ye dan Qiong juga tidak memikirkan lagi. Mereka baru mengenal satu sama lain kurang dari 24 jam. Meskipun ketertarikan saya padamu tidak rendah. Tapi tidak mungkin dalam waktu singkat ini saya bisa menyukaimu. Rapat sekolah sore itu selesai. Sekolah mengumumkan resmi liburan musim panas. Beberapa siswa menarik koper mereka untuk mengejar bus. Banyak juga mahasiswa lokal yang tidak melakukan apa-apa dan berkeliaran di kampus. Contohnya, Lin Qingyan. Wajahnya terlihat agak tidak baik. Duduk di meja pingpong di stadion luar ruangan. Sepertinya baru saja marah. Dulu selalu ada yang mengerumuninya seperti penggila. Sekelompok anak-anak orang kaya menjauh. Kamu datang dari tempat yang tidak jauh. Datang di depan Lin Qingyan. Kalau dibahas, kenapa kamu mengajak saya ke sini? Lin Qingyan yang mengirim pesan padamu untuk datang ke sini. Melihat ekspresi wajahnya yang penuh emosi negatif. Kamu tahu ini bukan perkara yang sederhana. Lin Qingyan mengeluh terus-menerus. Bukankah itu karena ayahmu? Kamu menyeringai dan bertanya. Apa yang dilakukan ayahku padamu? Lin Qingyan mendongak dan menatapmu dengan tajam. Ibuku bilang agar saya memberitahumu. Makan malam di rumah nanti malam. Ini pasti ide ayahmu. Kamu terlihat bingung. Bukankah cuma makan malam? Apa yang bisa jadi besar soal itu? Kakinya lebih panjang dari keledai. Seolah-olah harus menarik batu penggiling. Dari jauh terdengar suara percakapan anak-anak kaya. Mereka juga menunjukkan wajah penuh keterkejutan. His, kau tidak salah dengarkan? Ratu sekolah Lin bilang agar bocah itu pergi ke rumahnya untuk makan. Apakah hubungan mereka sudah berkembang sampai sejauh ini? Apa yang harus dikatakan? Siapa bocah ini? Tiba-tiba muncul. Mengobrol dengan sangat akrab. Seolah-olah mereka akan segera memasuki gerbang pernikahan. Kamu bahkan tidak tahu. Sang Peng, super kaya generasi kedua yang tersembunyi di sekolah kita. Postingan di forum sudah sangat ramai. Kamu bahkan tidak tahu. Kamu bilang ini. Kalau begitu, saya harus lihat. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponsel untuk mencari postingan tentangmu di forum. Seorang pemuda di samping mencuri foto dan mengirimkannya keluar. Sisu, dia adalah saingan cintamu yang besar. Ratu sekolah Lin mulai berhubungan baik dengan Sang Fan. Kalau tidak percaya, datanglah ke lapangan pingpong ini untuk melihat. Wajahmu terlihat sangat tidak senang. Bukankah itu hanya membuatku pergi ke rumahmu untuk makan? Bahkan jika itu adalah usulan dari ayahku. Kamu tidak sampai merasa seburuk ini, kan? Lin Qingyan berkata dengan marah. Ini sama sekali bukan soal makan. Mereka mengajakmu ke rumah untuk makan. Itu untuk mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Keduanya berencana untuk pergi berbulan madu. Kamu membuka mulutmu. Tersenyum lebar tanpa beban. Bukankah itu lebih baik? Orang tuanya tidak ada di sini. Tidak ada yang peduli padamu lagi. Lin Qingyan mengernyitkan alisnya. Bisakah kamu sedikit serius? Aku memanggilmu ke sini. Aku ingin membahas sesuatu denganmu. Apakah ada cara untuk mencegah mereka pergi berbulan madu? Kamu memegang dagumu dan berpikir sejenak. Tiba-tiba matamu bersinar. Ada. Lin Qingyan juga terlihat bersemangat dan mendesak. Cara apa? Pilihlah untuk mematahkan kaki. Atau jatuh sakit parah. Lin Qingyan ternganga. Merasa kepalanya berdenyut. Ini ide buruk apa? Kalau jatuh, biar kamu yang patah kakinya. Aku ini perempuan, loh. Kenapa kamu tidak bisa sedikit mengerti saya? Dia melihat kakimu. Matanya berkilau cerah. Atau bagaimana kalau nanti kita tabrak dia dengan mobil? Tidak. Itu terlalu kejam. Tapi sepertinya ide ini cukup bagus. Atau lebih baik biarkan Lin Xuan yang pelin-pelan itu merasakan kesusahan sedikit. Saat aku memikirkan banyak hal. Kamu melihat ponselmu. Sekarang sudah pukul 5 sore. Lagi pula masih ada waktu malam ini. Pikirkan pelan-pelan. Pasti bisa memikirkan solusinya. Ya, benar juga. Pikirkan baik-baik setelah pulang. Pasti ada jalan keluarnya. Lin Qingyan berkata pada dirinya sendiri. Dia melirik ponsel barumu. Dia tidak bisa tidak menunjukkan sedikit rasa tidak suka. Hal pertama yang dilakukan setelah kaya. Yang kedua adalah mengganti dengan ponsel terbaru. Begitulah keinginannya. Ternyata memang dia orang yang bodoh. Ayo pergi. Saya pergi untuk membukanya. Kamu tunggu aku di depan gerbang sekolah. Kita pulang bersama. Lin Qingyan berkata dengan enggan. Lompat saja dari meja pingpong. Namun saat melompat turun, kebetulan menginjak batu kecil. Kaki sedikit miring. Ah, Lin Qingyan berteriak. Seluruh tubuhnya terjatuh ke pelukanmu. Rasa sakit dari pergelangan kaki membuatnya menangis. Kamu bahkan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berteriak. Dengan ekspresi bingung, kamu menatapnya. Kenapa kamu tiba-tiba memeluknya? Begitu banyak saksi melihat. Jangan kamu menjebakku. Di dekat sana, pengagum setia. Mata mereka hampir melotot. Tatapan mereka penuh dengan niat jahat. Lin Qingyan menangis deras karena sakit.
Aku terkilir. Sakit sekali. Bagaimana bisa terkilir? Ada batu. Sang Peng. Aku sangat sakit. Lin Qingyan menangis karena sakit. Putri yang terbiasa hidup mewah sejak kecil. Tidak pernah merasakan penderitaan seperti ini. Batuk-batuk. Kamu batuk pelan dan berkata, "Kalau begitu, aku membawamu dan menyuruhmu duduk di atas sana. Membantumu melihat kakimu." Wajah Lin Qingyan sedikit memerah. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya mengangguk pelan. "Kamu diizinkan." Dengan tangan memeluk punggungnya. Meletakkannya kembali di atas meja pingpong. Merasakan sentuhan di kakinya. Lin Qingyan menggigit giginya. Wajahnya kemerahan. Panjang sekali. Ini adalah pertama kalinya dia berdekatan dengan pria. Belum lagi. Dia masih mengenakan gaun putih. Gaunnya juga tidak terlalu ketat. Ini bisa dibilang sebagai hubungan kulit. Adegan ini. Kebetulan ada seorang pemuda yang berjalan tidak jauh dan melihatnya. Wajah pemuda itu seketika menjadi sangat muram. Seorang teman berambut pendek berlari menghampiri pemuda tampan itu. "Kakak Su, akhirnya kamu datang. Kamu tidak tahu. Barusan mereka berdua sudah berpelukan." Huang Chengsu berkata dengan wajah yang tampak jelek. "Tidak perlu kamu bilang. Aku sudah melihatnya." Pemuda berambut pendek menunjuk ke jauh dengan ekspresi terkejut. "Kakak Su, lihat ini." Sang ratu sekolah, Lin, ternyata membiarkannya bermain dengan kakinya. Wajah Huang Chengsu semakin jelek. "Saat ini, kamu sudah melepaskan sandal hak tinggi pendek milik Lin Qingyan. Dan juga satu kaos kaki putih panjang yang dia pakai saat ke Seleo. Ini adalah kaki kecil yang putih dengan sedikit kemerahan. Bagian pergelangan kakinya sudah mulai bengkak dan merah. Ini cukup serius. Aku perkirakan kakimu ini setidaknya butuh waktu 1 minggu untuk bisa berjalan." Lin Qingyan menangis karena ketakutan. "Sang Fan, kakiku tidak patah kan?" Dia tertawa kecil. "Bukankah jika patah itu lebih baik? Kamu bisa memanfaatkan ini untuk memaksa ibumu tinggal di rumah merawatmu." Lin Qingyan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia mengusap air matanya dan berhenti menangis. "Sang Peng, saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Apakah saya perlu mengantarmu ke rumah sakit?" Lin Qingyan menggelengkan kepala dengan tatapan nakal. "Tidak bisa pergi ke rumah sakit. Jika tidak, dokter akan menyembuhkan saya. Maka saya tidak punya alasan untuk meninggalkan ibu saya. Kamu enteng saja. Apakah orang tua pergi berbulan madu sebenarnya tidak penting. Selama perasaan mereka masih ada. Bahkan jika tidak pergi berbulan madu, juga tidak mungkin mereka akan bercerai." Wajahmu menunjukkan keraguan. "Jadi maksudmu adalah..." Lin Qingyan tiba-tiba merasa manis. "Pulang ke rumah. Langsung memberitahu mereka bahwa kakinya patah." Lin Qingyan menatapmu. Tiba-tiba wajahnya. Suaranya kecil hampir tidak terdengar. "Tetapi, kakiku sakit tidak bisa berjalan. Apa yang harus kita lakukan? Zhang Fan. Atau kamu bisa menggendongku." Kamu mengangkat bahu. "Sepertinya tidak ada cara lain. Aku menggendongmu. Arahkan saya kemana mobilmu diparkir." Kamu berbalik dan membungkuk. "Ayo naik." Lin Qingyan sedikit malu bersandar di punggungmu. Dan kamu dengan mudahnya menopang tubuh Sang dengan kedua tanganmu. Huang Chengsu yang melihat adegan ini dari kejauhan. Napasnya menjadi cepat. Matanya mulai memerah. Iri mengubah penampilan seseorang. Kamu menggendong Lin Qingyan menuju area parkir. Di tengah perjalanan, kamu mencoba menghilangkan suasana canggung dengan berkata, "Baiklah, izinkan aku menceritakan sebuah cerita." Lin Qingyan mengangguk pelan dengan tenang. Saat dia tidak merajuk, dia tetap sangat tenang dan indah. Dahulu ada seorang yang pincang dan seorang yang buta. Si buta menggendong si pincang menyeberang sungai. Tiba-tiba si pincang berkata kepada si buta, "Seseorang sedang mandi di sungai." Dan si buta dengan sangat pasti berkata, "Yang mandi di sungai pasti adalah seorang wanita cantik." Si buta tidak bisa melihat. "Menurutmu, bagaimana dia tahu bahwa orang yang mandi di sungai itu adalah seorang wanita cantik?" Lin Qingyan sedikit memiringkan kepala dan terjatuh dalam pemikiran. Dia berpikir lama sekali tetapi tidak bisa menemukan jawabannya. "Saya tidak tahu. Kamu beritahu aku kenapa." Kamu tertawa kecil. Karena si pincang mendapatkan reaksi fisiologis setelah melihat wanita cantik. Dia langsung terkejut melihat saat itu. Wajah Lin Qingyan langsung memerah. "Ah, kamu. Zhang Fan, kamu orang jahat. Kamu bahkan bercerita lelucon HS padaku. Aku akan memberitahu ayahmu setelah pulang." "Terserah." R datang dengan senang ke tempat parkir Porsche 911. Menempatkan Lin Qingyan di kursi penumpang depan. Sementara dia duduk di kursi pengemudi. Belum pernah mengemudikan mobil sekelas ini. Kamu mempelajari selama setengah hari. Baru kemudian kamu familiar dengan proses operasi di bawah bimbingan Lin Qingyan. Namun, sebelum kamu sempat mengemudikan mobil itu, seorang pemuda tinggi dan tampan menghadang di depan mobil. Lin Qingyan berkata dengan terkejut, "Kakak Huang." Huang Chengsu bertanya sambil tersenyum. "Qingyan, kamu mau pergi kemana?" "Aku pulang ke rumah."
Mohon kakak Huang memberi jalan. Terima kasih. Lin Qingyan tampaknya tidak terlalu menyukai kakak Huang ini. Huang Chengsu melihatmu sambil menyipitkan mata. Qingyan, junior ini adalah pacarmu. Lin Qingyan mendapatkan ide cemerlang. Dia dengan santai menggandeng lenganmu sambil tersenyum manis. Iya, kakak senior. Lihat pacarku yang ganteng, kan? Wajah Huang Chengsu sedikit bergetar. Dia juga tersenyum dan mengangguk. Memang ganteng. Cocok denganmu. Lin, apa kamu menjadikan aku tameng? Kamu langsung tidak setuju. Menekan klakson dengan tidak puas. Pacar apa? Jelas-jelas saudara. Jangan salah paham, saudara Huang. Qingyan adalah adikku. Lin Qingyan menatapmu dengan tajam. Namaku Lin, namamu Sang. Bagaimana mungkin kita saudara? Kamu menatap dengan marah dan berkata, aku bilang kita saudara, ya saudara. Jika berani membantah lagi. Percaya atau tidak, aku akan membongkar urusan pernikahan orang dewasa. Wajah Lin Qingyan berubah. Kekuatan terasa sedikit melemah. Saudara tetap saudara. Kenapa kamu galak? Dia mencibir dan melihat ke samping. Air mata berputar di pelupuk matanya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria galak padanya. Seketika merasa sangat tersakiti. Namun, Huang Chengsu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa urusan pernikahan orang dewasa? Apakah ini adalah pernikahan yang diatur oleh orang tua mereka? Sekarang Huang Chengsu merasa panik. Mohon, silakan memberi jalan. Jika tidak, saya bisa melintasi tubuhmu. Huang Chengsu melihat kamu tidak bercanda. Segera menghindar ke samping. Dia baru saja menghindar. Kamu langsung menginjak gas dan melaju keluar. Melihat bayangan mobil yang menghilang. Huang Chengsu menggenggam kedua tinjunya dan menggeram. Saya tidak akan membiarkan Qingyan menikah denganmu. Ketika kamu membawa Lin Qingyan masuk ke ruang tamu villa. Semua orang berkumpul di sekeliling. Jiang Yuehong berkata dengan terkejut. Apa yang telah terjadi? Penggemar Xiao. Kenapa kamu membawa Qingyan? Lin Wan sedang melihat setumpuk dokumen. Sui juga meletakkan dokumen di tangannya. Dia melihat kalian dengan penuh minat. Kakak membawa adik perempuannya. Hubungan mereka sangat baik. Lin Xuanxuan terlihat sangat terkejut. Kakak perempuan berkhianat. Dia keluar dari barisan oposisi. Lin Qingyan menangis keras. Tangisnya menyayat hati. Air mata mengalir deras. Kakiku. Aku telah mematahkan kakiku. Jiang Yuehong pucat seketika. Apa? Lin Wanbing juga segera berdiri dan berlari ke sini. Bahkan Lin Xuanxuan, yang biasanya netral, juga berlari dengan wajah penuh kekhawatiran. Menaruh Lin Qingyan di sofa. Keluarga mengelilinginya dan mulai memeriksa kakinya yang patah. Lin Qingyan menangis sambil berbicara. Ibu, benar sekali. Lihat, tulangnya sudah mulai bengkak. Jiang Yuehong menghapus air mata dengan penuh rasa sakit. Ayo cepat pergi ke rumah sakit. Kenapa hanya terdiam? Lin Qingyan menggelengkan kepala sambil terisak. Zhang Fen sudah membawaku ke rumah sakit sekali. Dan juga difilmkan. Dokter bilang ada retak di pergelangan kaki. Minimal butuh waktu sebulan untuk bisa berjalan. Lin Wanbing menatapnya dengan alis berkerut. Mana hasil röntgennya? Ayo tunjukkan ke mama. Lin Qingyan mengeluh sambil menangis. Hasil röntgen ada di kursi belakang mobil. Semua salah Zhang Fen. Mobilnya melaju terlalu cepat. Angin entah telah menerbangkan hasil röntgen kemana. Lin Wanbing menatapmu. Kamu kemudian mengedipkan mata padanya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Dalam hati sudah memahami kira-kira. Bagaimana kalau kamu dan Paman Sang menemani Qingyan ke rumah sakit? Jika tidak, kita bisa mengurus rawat inap. Lin Qingyan menggelengkan kepala. Tidak perlu, tidak perlu. Dokter bilang cukup beristirahat di rumah. Suara Lin Wanbing penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Tidak bisa. Harus pergi. Kaki patah bukan masalah kecil. Atau pergi ke rumah sakit. Atau saya minta dokter datang ke rumah. Lin Qingyan mengalihkan pandangannya. Akhirnya memohon bantuan padamu. Kamu berpura-pura tidak melihat. Mengalihkan pandang ke tempat lain dan meringis. Menahan tawa juga sangat melelahkan. Ini membuat Lin Qingyan sangat marah. Di perjalanan, bukankah kita sudah sepakat? Kerja samalah denganku. Kenapa begitu sampai di rumah semuanya berubah? Lin Wanbing melanjutkan. Antar dia ke rumah sakit. Paman Zhang. Tolong, kamu yang nyetir. Sang Biao mengangguk. Zhang Fen. Bawa adikmu ke mobil. Kamu membungkuk. Adik, ayo naik. Lin Qingyan menggeram. Tapi sekarang panah sudah siap, tidak bisa ditahan. Kakak perempuan di rumah ini adalah ratu. Dia tidak berani menentang keputusan kakaknya. Lin Qingyan yang marah tergeletak di tanah. Di atas bahumu, ingin menggigit. Sampai membuatmu menarik napas dingin. Bahkan tidak berani bersuara. Dia meletakkan dia di dalam mobil dan berbalik pergi. Zhang Biao menatap dengan tajam. Bocah nakal, kamu mau kemana? Kalau kamu tidak ikut, siapa yang akan mengangkatnya? Lin Wanbing malah mendorong Lin Xuanxuan ke kursi belakang. Paman Zhang. Xiao Fen juga sudah sangat lelah. Biarkan dia istirahat di rumah saja. Xuanxuan sangat kuat. Biarkan dia yang mengangkat. Lin Xuanxuan marah setengah mati.
Mata besarnya yang seperti kartun melotot ke seluruh keluarga. Kalian terlalu berlebihan. Saya masih anak-anak. Lin Wanbing dengan keras mencoba menghalangi yang ingin turun. Lin Xuanxuan menekan kepalanya dan mendorongnya kembali. Iya. Anak yang berumur beberapa bulan. Dengan suara yang keras, pintu mobil ditutup. Tutup mobilnya. Lin Xuanxuan bersandar di jendela mobil dan cemberut. Dengan wajah yang penuh keluhan. Paman Sang, cepatlah pergi. Jika ditunda lagi. Pergelangan kaki yang ketiga hampir sembuh. Baiklah. Yue Hong, cepat masuk mobil. Kita cepat pergi ke rumah sakit. Ibu Lin Qingyan memberitahu sebelum naik mobil. Wanbing, kalian makan dulu saja. Tidak perlu menunggu kami. Kami bisa makan sesuatu di luar. Sampai kita mengantarkan mobil itu pergi jauh. Lin Wanbing baru tertawa cekikikan. Sangat senang. Senyuman yang seperti burung merpati. Membuatmu tidak bisa melepaskan pandangan. Sepertinya dia menyadari tatapan aneh dari kamu. Lin Wanbing menyudutkanmu. Apa yang harus dilihat? Apa kamu belum pernah melihat wanita cantik? Masuk dan jelaskan semuanya. Setelah masuk ke dalam rumah, katakan saja padaku apa yang terjadi antara kamu dan Lin Qingyan. Lin Wanbing tertawa sinis. Gadis ini cukup pintar. Menurut saya, dua orang tua mungkin tidak bisa pergi berlibur. Setidaknya dalam seminggu atau setengah bulan ke depan tidak bisa keluar. Kamu tidak peduli. Mereka juga cukup santai. Kapan saja bisa pergi berlibur. Lin Wanbing mengangguk. Sekarang hanya kita berdua. Di dapur ada begitu banyak makanan yang tidak bisa kita habiskan. Kita makan saja seadanya. Apakah kamu bisa memasak? Kamu berpikir sejenak lalu mengangguk. Bisa masak sedikit itu berapa? Memasak 1 teko air panas yang baik. Lin Wanbing menatapmu dengan tatapan tajam. Masuk dan bantu. Kamu mengikutinya masuk ke dapur. Lin Wanbing mengenakan sebuah kemeja putih bersih. Ujung kemeja dimasukkan ke dalam rok hitam ketat. Kaki indahnya yang dibalut stoking hitam sangat memikat. Terutama pemandangan sosoknya yang sempurna sibuk di dapur. Kamu sudah merencanakan nama untuk anakmu. Keterampilan memasak Lin Wanbing biasa saja. Kamu melihatnya dengan sedikit kepedihan di mata. Setelah menyadari wajahmu yang sejenak menunjukkan rasa jijik, wajah Lin Wanbing yang canggung menjadi sedikit merah. Dia tersenyum dan menjelaskan. Sebenarnya saya mahir memasak masakan barat. Kamu mengangguk serius. Orang-orang yang biasanya mengatakan begitu. Steak yang dipanggang cukup enak. Hampir sama dengan merebus 1 pot air. Lin Wanbing menarik napas dalam-dalam. Dia melempar spatula ke dalam wajan. Dia menatapmu dengan dingin. Jika kamu bisa, silakan. Tatapannya seolah ingin mengeluarkan api. Kamu menyusutkan leher dan melarikan diri. Setengah jam kemudian, Lin Wanbing memasuki ruangan dengan keringat bercucuran. 2 piring sayur yang tidak menarik keluar. Ayo coba, bagaimana masakanku? Kamu melihat potongan kentang yang hitam. Dia mengusap dagunya. Kakak, sebenarnya aku tidak nafsu makan belakangan ini. Bagaimana kalau makan? Lin Wanbing menghempaskan sumpitnya ke meja. Matanya menatapmu dengan tajam. Seolah-olah jika kamu tidak makan, dia seolah-olah ingin memakanmu. Kamu mengambil sepotong kentang hitam dan memasukkannya ke mulut. Dengan ekspresi berlebihan, kamu memuji. Wah, daging sapi ini terlalu enak. Lin Wanbing tampak bingung. Ini kentang. Kamu terlihat terkejut. Kentang. Bisa membuat kentang terasa seperti daging sapi. Saudari, keahlianmu memang luar biasa. Lin Wanbing langsung merasa senang. Benarkah? Kalau begitu, saya akan mencobanya juga. Namun setelah dia mengambil 1 gigitan, ekspresinya perlahan-lahan berubah. Akhirnya dia memuntahkan 1 suap. Inilah yang kamu sebut rasa daging sapi? Dia menatapmu dengan tajam. Seolah ingin menghabisi dirimu. Kamu garuk kepala dan tersenyum bodoh. Itu, mungkin aku terlalu ingin makan steak. Lin Wanbing berkumur dengan air. Kemudian dia menjilati sudut bibirnya dengan lidah hefninya. Sebenarnya, aku juga sangat ingin makan daging. Aku akan pergi ke depan. Setelah berkata demikian, dia pergi ke dapur untuk menggoreng steak. Sekitar 10 menit berlalu. Dia membawa keluar 2 porsi steak. Di dalam piring masih ada seonggok mie spiral, tomat ceri dan hiasan bawang. Tampilannya cukup menarik. Lin Wanbing mengambil sebotol anggur merah dari lemari anggur dan membukanya. Kaki cantik berbalut legging hitam saling bertumpuk. Makan steak dengan lahap. Seporsi steak dan setengah botol anggur sudah masuk perut. Wajahnya juga semakin memerah. Kamu menghapus mulutmu dan bertanya. Kakak perempuan, apakah di rumah ada komputer? Lin Wanbing menjawab dengan acuh tak acuh. Ada. Belok kiri di lantai 2, sampai di ujung adalah ruang kerjaku. Ada komputer desktop dan 1 laptop. Kata sandi komputer desktop adalah tanggal lahirku. Kamu menatapnya dengan ekspresi bingung. Kapan ulang tahunmu? Lin Wanbing mengangkat mata cantiknya dan menatapmu. Senyumnya melengkung dan bibirnya sedikit terbuka. Tidak tahu tanggal lahir orang. Benar-benar seorang pria brengsek. Kamu hanya bisa terdiam.
Kakak tertua. Kita baru saling kenal kurang dari 2 hari. Bagaimana mungkin aku tahu tanggal ulang tahunmu? Lagi pula kita bukan pasangan. Kenapa aku dianggap pria brengsek? Lin Wanbing tersenyum. Hanya bercanda. Tidak ada kata sandi untuk komputer. Kamu sedikit mengerutkan dahi. Kakak ini benar-benar nakal. Tapi saya suka. Lalu kamu menyapa dan naik ke lantai 2. Belok kiri, pintu kamar kedua terbuka. Kamu melongo ke dalam. Tatapanmu seketika kosong. Di balkon tergantung banyak baju yang sudah dicuci. Pakaian bersih yang sedang menyerap sinar matahari. Pakaian hitam lebih menyerap cahaya. Banyak model pakaian wanita menggantung di seluruh balkon. Banyak di antaranya adalah Renda. Semuanya sangat seksi. Tapi kamu tidak melihat lebih jauh. Hanya melirik sebentar dan pergi ke ruang belajar. Seseorang tidak tahu bahwa Lin Wanbing di bawah. Sedang mengamati gambar dari kamera pengawas melalui layar ponsel. Mengawasi setiap gerakanmu. Begitu melihatmu, hanya melirik kamarnya dengan santai. Tatapan Lin Wanbing yang awalnya menyipit menjadi jernih dan cerdas. Seulas senyum mengembang di sudut bibirnya. Adik ini. Tidak disangka ternyata cukup terhormat. Dia mengira kamu adalah pemuda yang penuh semangat seperti ini. Melihat pakaian seksi yang tergantung di balkonmu. Setidaknya akan melihatnya beberapa kali. Bahkan mungkin ada yang diam-diam masuk untuk mencobanya. Tapi kamu tidak melakukannya. Dia sangat puas dengan penampilanmu. Ruang kerja di lantai 2. Kamu membuka komputer dan mulai mempelajari pasar saham. Dipinjam dari Ye dan Qiong. Menginvestasikan seluruh 100 juta itu. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Wanbing membuka pintu dan masuk. Kamu mendongak dan melihat sekejap. Tidak bisa tidak, hilang fokus sejenak. Kakak, apakah kamu sedang bermain kostum? Baru kurang dari 1 jam. Lin Wanbing sudah berganti pakaian. Dari pakaian wanita karir yang asli. Berganti menjadi gaya olahraga. Celana yoga hitam. Kaos olahraga hitam. Yang menampilkan tubuhnya yang sempurna dengan jelas. Begitu mendengar pertanyaanmu, Lin Wanbing sedikit menyipitkan matanya. Apakah kamu ingin melihat aku berganti kostum? Kamu langsung terbelalak. Apa kamu suka menggoda aku dengan cara yang begitu terang-terangan? Selalu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak baik dalam tatapannya. Kamu menggelengkan kepala seolah-olah itu adalah alat musik gendang. Lin Wanbing dengan sukarela mendekat. Kedua tangan menopang meja komputer dan menatap matamu. Ayo berolahraga bersamaku. Seluruh tubuhmu bergetar. Apa ini? Berolahraga bersama. Seseorang yang memancarkan aura dingin dan menawan. Seorang wanita dewasa yang seksi mengenakan celana yoga dengan sukarela mengajak berolahraga. Keluarga? Siapa yang mengerti? Lin Wanbing bertanya lagi. Mau pergi tidak? Kakak, aku masih ada urusan yang harus dikerjakan. Atau, kamu pergi sendiri saja. Kamu menolak dengan lemah. Sebenarnya merasa sangat cemas. Bagaimanapun juga, sifat menguasai Lin Wanbing. Dari cara dia menarikmu masuk mobil di depan gerbang sekolah, itu bisa terlihat. Kamu sangat takut wanita ini tiba-tiba memberimu sebuah tas besar. Lalu memaksamu untuk berolahraga. Kamu tidak punya pekerjaan. Belum lulus. Apa yang bisa dikerjakan? Lin Wanbing membungkuk sedikit dan melihat layar komputer. Menemukan garis gelombang merah dan hijau. Dia langsung terkejut dan berkata, kamu sedang bermain saham. Benar. Saudariku selalu menganggap aku dan ayahku adalah orang miskin. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan uang agar bisa mengubah pandangannya. Lin Wanbing tertawa geli. Kau ini adik bau. Apa kamu ingin membuatku tertawa sampai mati? Hal tentang pasar saham ini bahkan aku tidak mengerti. Apalagi kamu. Ikuti kata kakak. Pasar saham itu dalam sekali. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Ayo pergi. Ikut aku berolahraga. Dia menarikmu untuk pergi. Dia juga tidak lupa menambahkan. Sebagai seorang pria yang gagah, kamu harus menguatkan tubuhmu. Agar bisa menjadi pilar keluarga. Ekspresimu menjadi kaku. Gagah boleh saja. Tapi apakah itu bisa bertahan? Oh tunggu. Aku akan keluar dari ini terlebih dahulu. Kamu dengan terpaksa keluar dari pasar saham. Sekalian menghapus informasi loginnya. Akhirnya bisa tenang pergi ke ruang kebugaran bersama Lin Wanbing. Tiba di ruang kebugaran. Lin Wanbing mengatur treadmill dan secara tidak sengaja bertanya. Apakah kamu biasanya berolahraga? Kamu mengangguk dan menjawab. Ya, biasanya aku berlari di pagi hari. Kak, silakan berlari. Aku ke sana untuk memukul kantong pasir. Ya? Silakan. Memukul kantong pasir juga dianggap olahraga. Lin Wanbing mengenakan headphone dan mulai berlari untuk pemanasan. Sementara itu, kamu berlari ke arah kantong pasir. Mulai membiasakan diri dengan teknik bertarung yang tiba-tiba muncul di kepalamu pagi itu. Setiap gerakan sangat standar. Lin Wanbing menoleh dan melihat ke arahmu. Dia tak bisa menahan diri untuk terpikat oleh gerakanmu yang terampil. Dia mematikan treadmill dan berjalan mendekat. Lin Wanbing dengan ekspresi terkejut. Xiao Fan, kamu juga bisa Muay Thai? Kamu sedikit mengangkat sudut bibirmu. Kakak, ini adalah seni bela diri bebas.
Wajah Lin Wanbing sedikit memerah. Matanya perlahan-lahan menjadi bersemangat. Tunggu aku sebentar. Aku segera kembali. Setelah mengatakannya, dia langsung berlari. Sekitar 2 menit kemudian, Lin Wanbing kembali membawa 2 set pelindung. Kamu menatapnya dengan bingung. Kakak, apa yang kamu maksud ini? Lin Wanbing melemparkan 1 set pelindung kepadamu. Dia berkata dengan penuh harapan. Kita berdua berlatih sedikit. Ini tidak baik, kan? Kamu semua terkejut. Tingkat bela diri saya bisa mengalahkan 10 pria kuat. Kamu ingin berlatih denganku? Lin Wanbing mengenakan pelindung dengan anggun. Sambil menyunggingkan senyum. Saya telah berlatih taekwondo selama 7 tahun. Jika kamu bisa mengalahkanku, berarti kamu hebat. Cepat ganti. Temanilah aku berlatih. Kamu juga tidak ragu lagi. Mulai mengenakan pelindung. Lin Wanbing melanjutkan. Ketika di universitas, beberapa anak laki-laki selalu menggangguku setiap saat. Mempengaruhi belajarku. Tidak ada pilihan lain, aku mendaftar di kelas pelatihan taekwondo. Siapapun yang berani mendekatiku, akan kupukul. Tanpa bisa menahan diri, kamu membisikkan sesuatu. Tidak heran jika kamu masih lajang. Apa yang kamu katakan? Ah, tidak ada apa-apa. Lin Wanbing melanjutkan. Hasilnya, ini menjadi belajar selama 4 tahun. Setelah lulus, aku juga tidak meninggalkannya. Malah, aku terbiasa dengan hal itu. Qingyan dan Xuan-Xuan itu tidak bisa diandalkan sama sekali. Sekarang sudah baik. Kamu sudah dipecat. Akhirnya, aku tidak bosan lagi. Dia melihatmu dengan tatapan penuh rasa iba. Ekspresimu tidak bisa menggambarkan apa-apa. Dari mana asalnya kepercayaan diri wanita ini? Sepertinya, dia menganggap aku sebagai karung tinju. Pertama, Lin Wanbing menggosok tangannya sambil bertanya dengan nada mengejek. Sudah siap? Sudah siap. Ayo. Lin Wanbing 2. Tanpa banyak bicara, Lin Wanbing 2. Tiba-tiba melompat ringan. Di udara, sebuah gerakan tendangan meluncur ke arahku. Kamu mundur selangkah dengan tenang. Menghindar dengan tepat. Lin Wanbing sekali lagi mengangkat kaki dan menendang. Diikuti dengan tendangan berturut-turut. Kamu terus mundur terpaksa. Tiba-tiba Lin Wanbing melangkah mundur. Alisnya berkerut. Adik yang menyebalkan. Kenapa kamu tidak membalas? Kamu tersenyum pahit. Jika saya membalas, mungkin kamu sudah terjatuh. Berlebihan. Lin Wanbing jelas tidak percaya. Dan meningkatkan frekuensi serangan. Membuatmu tidak membalas. Aku memaksamu untuk tidak melawan. Kamu sudah terpojok. Lin Wanbing berbalik dan menyerang dengan gaya anggun. Kamu mengamati momen yang tepat. Melangkah maju dengan cepat. Saat dia berbalik dan menggerakkan kakinya. Mengangkat paha dengan sarung tangan tinju dan mengangkatnya. Tubuh Lin Wanbing melayang dan terbang keluar. Yang membuatmu terkejut adalah, dia tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, dia menggunakan kedua lengan untuk melakukan backflip yang indah. Dia menilai kamu dari atas ke bawah. Matanya penuh dengan kekaguman. Tidak buruk. Teruskan. Kemudian dia berlari datang lagi. Tatapanmu mulai tajam. Sepenuhnya masuk ke dalam mode bertarung. Menghadapi tendangan tinggi dari Lin Wanbing. Kau mengangkat lengan kiri untuk memblokir. Lenganmu melingkari kakinya. Langsung memukul perut dengan tinju. Pukulan ini menggunakan 80% kekuatan. Meskipun ada pelindung yang memisahkan. Masih bisa mendengar suara berat? Tum. Lin Wanbing terjatuh dan berlutut di hadapanmu. Kepalanya menyentuh matras. Kedua tangannya memegang perutnya. Tubuhnya terus bergetar. Dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia menatapmu. Wajahnya dipenuhi keringat dingin karena rasa sakit. Kau terkejut. Segera melepas sarung tinjunya dan membantunya. Kakak, kau baik-baik saja? Maaf, maaf. Saya terlalu kasar. Lin Wanbing menarik napas dalam untuk meredakan sakit perutnya. Tapi yang tidak kamu sadari adalah, di matanya terpancar sedikit kegembiraan. Sepertinya pukulan ini membangkitkan beberapa sifat tersembunyinya. Akhirnya Lin Wanbing terbaring di tanah, terengah-engah. Dia menatapmu dengan paksa tersenyum sedikit. Boleh juga, adik yang menyebalkan. Aku sudah menyerang berkali-kali tetapi tidak bisa mengenai kamu. Akhirnya, satu pukulan darimu membuat kakak jadi tidak berdaya. Kamu duduk di sampingnya di tanah. Sebenarnya asalkan kecepatan reaksi cukup cepat. Tidak peduli apakah kamu berlatih selama 7 tahun atau 10 tahun. Hanya butuh satu serangan. Kamu sudah tidak berdaya. Ini adalah seni bela diri bebas. Seperti taekwondo yang kamu latih. Banyak gerakan hanya sekadar hiasan. Terlihat memiliki kekuatan besar. Namun sebenarnya penuh dengan celah. Bertemu dengan ahli sejati. Kamu bahkan tidak bisa melompat sebelum dikalahkan. Lin Wanyong dengan susah payah duduk. Dia menatapmu dengan tajam. Adik laki-laki. Ajar saya. Taekwondo jelek ini, aku tidak mau berlatih lagi. Kamu ajari saya latihan tinju. 1 jam kemudian, kamu menggunakan handuk yang diberikan Lin Wanbing yang mengeluarkan aroma tubuh. Mengelap wajah dengan handuk yang beraroma tubuh. Bagaimana kalau hari ini sampai sini saja? Ini benar-benar terlalu panas. Bajuku hampir basah kuyup.
Lin Wanbing memiliki stamina yang sangat baik. Dia tidak banyak berkeringat. Dia agak merasa belum puas dan berkata, "Jangan begitu. Aku baru saja menguasai beberapa teknik dasar. Latih beberapa kali lagi untuk membiasakan diri. Jika ada yang salah, tolong tunjukkan pada saya. Jika kamu benar-benar merasa kepanasan, ya sudah, lepas saja atasanmu." Kamu agak menolak. Ini tidak terlalu baik, kan? Lin Wanbing terlihat tidak suka dan berkata, "Kamu seorang laki-laki, kenapa harus takut? Melihatmu yang seperti ini. Tubuhmu bahkan tidak ada 2 ons daging. Bahkan aku tidak mau melihatmu. Jika kamu tidak mau melepas, ya sudah pakai saja. Lagi pula, yang merasa panas adalah kita. Baiklah. Ayo ajarkan kamu setengah jam lagi. Ini sudah setengah jam terakhir, ya. Namun, kita lanjutkan besok malam." Kamu dengan mata terbuka lebar. Malam bulan masih berlanjut. Sudut bibir Lin Wanbing melengkung. Dia memberikan senyuman tipis. "Tenang saja. Aku akan memberimu gaji. 1 jam 10.000 yuan. Begitu mendengar ada gaji, kamu segera setuju." Transaksi berhasil. Kirim uang. Lin Wanbing langsung mengirimkan 100.000 rupiah. Pertama-tama membeli kursus selama 10 jam. Setelah menerima uang, kamu sangat antusias. Akhirnya mengikuti saran Lin Wanbing. Memamerkan 6 otot perutnya. Lin Wanbing sangat terkejut melihatnya. Dia tidak menyangka. Kamu terlihat seperti pria kurus. Namun ternyata dengan pakaian terlihat ramping dan berbadan proporsional. Tubuhnya ternyata tetap terjaga dengan baik. Ini membuat tatapan Lin Wanbing sedikit melamun. Pukulan sudah diajarkan. Selanjutnya aku akan mengajarkanmu mengangkat lutut. Kamu datang ke belakang Lin Wanbing. Satu tangan memegang bahunya. Satu tangan mengangkat lututnya. Membuatnya mempertahankan posisi pukulan lutut yang sangat standar. Lin Wanbing merasakan aura maskulin yang berasal dari tubuhmu. Suara bicaramu yang bergetar di telinganya. Angin yang dihasilkan membuat telinganya sedikit sakit. Hal ini membuatnya sedikit tidak fokus saat belajar. Dalam pikirannya terus terbayang sosokmu yang hampir sempurna. Sehingga ia tidak bisa berdiri dengan satu kaki. Tubuhnya jatuh ke pelukanmu. "Kakak, kenapa kamu?" "Apa?" Tatapan Lin Wanbing terlihat panik. Ia ingin melepaskan diri dari pelukanmu. Namun tidak terduga. Tiba-tiba terdengar suara di depan pintu gym. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Kau dan Lin Wanbing menoleh bersamaan. Terlihat Jiang Yuehong sangat terkejut melihat kalian. Dia diikuti oleh Lin Qingyan dan Lin Xuanxuan. Keduanya melotot dengan mata terbelalak. Tidak percaya melihat adegan ini. Zhang Fen bagaimana bisa memeluk kakaknya? Wajah Lin Wanbing tiba-tiba memerah. Dia segera meninggalkan pelukanmu. Dia yang memiliki mental yang kuat. On dengan cepat mengatur kembali dari kebingungan. "Bu, aku sedang belajar seni bela diri dengan Xiao Fan. Tadi aku tidak dapat menyeimbangkan satu kakinya. Jadi, aku jatuh. Kebetulan kalian datang dan melihat pemandangan ini." Jiang Yuehong setengah percaya, setengah ragu. "Iya kan?" Lin Qingyan dan Lin Xuanxuan mengeluarkan suara oh yang panjang. Kamu mengambil kaos pendek yang ada di lantai dengan kuat. Sejumput keringat terpelintir keluar. Setelah melakukan gerakan ini, kamu baru mengangguk dengan senyuman. "Yes, MAM. Aku sudah mengajari kakak selama 1 jam. Lihat, pakaianku yang panas ini sudah basah kuyup. Memakai pakaian basah itu tidak nyaman. Lebih baik aku melepas pakaian ini." Sambil berkata, kamu mengenakan atasan yang basah kuyup. Jiang Yuehong melihat keringat di lantai. Ini baru menghilangkan keraguan di hatinya. "Oh, ternyata begini." Jiang Yuehong mendekat dengan senyum ibu-ibu. "Tidak terlihat jago. Zhang Fen kecil, kamu cukup hebat. Selain itu, kamu juga bisa seni bela diri. Kamu merendah. Tante terlalu memuji. Saya belajar melalui video singkat yang dipaksa untuk direkam di dalam mobil. Sebenarnya saya juga setengah matang." Lin Wanbing mendekat dan menarik Jiang Yuehong. "Jangan dengarkan dia bicara sembarangan. Itu juga tidak pasti menghasilkan banyak. Saya bukan setengah matang dalam hal ini. Saya sudah belajar taekwondo selama 7 tahun. Anda juga tidak bodoh, kan?" Hasilnya, saat kami berlatih tadi, dia hanya sekali pukul sudah membuat saya terjatuh. Sekarang perut saya masih sakit. Lihat, semuanya sudah merah. Lin Wanbing membelakangi, mengangkat kaos olahraga dan menunjukkan perutnya yang kemerahan. "Adik menyebalkan ini. Terlalu keras saat memukul. Lihat, ini hasil pukulannya padaku." Jiang Yuehong terlihat sangat prihatin. Anak ini hanya ingin pamer. Dia seorang laki-laki, kekuatannya sangat besar. Jangan bertarung lagi dengan dia di lain waktu. Jika dia sampai melukaimu, yang paling menderita tetaplah diri sendiri. Ya, benar. Krisis resmi teratasi. Lin Wanbing menatap Lin Qingyan, mengamati dari atas ke bawah. Yang ketiga, apakah kakimu sudah baik? Wajah Lin Qingyan yang canggung memerah. Terlihat agak ragu-ragu. Jiang Yuehong tidak senang. Anak ini hanya bicara sembarangan.
Seharusnya dia hanya terkilir, bukan cedera serius. Kenyataannya, bulan itu terlihat menakutkan. Dia keras kepala bilang kakinya patah. Akhirnya, mencari dokter tua dan dipijat sedikit. Setelah akupuntur, dia bisa berjalan lagi. Hanya ketakutan belaka. Lin Wanbing mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, yang penting baik-baik saja." Setelah itu, banyak berkeringat.